Baik, berdoa Al-Fatihah. Baik, doa dapat diselesaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Nur Islam Mutakin selaku Ketua Umum HMJ Fisika Nuklir 2021. Kepada Saudara Ahmad Nur Islam Mutakin, dipersilakan. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dr. Hari Wiswada MSI selaku Ketua Jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Bahrul Rizky Kurniawan, MPD selaku Pembina HMJ Fisika Nuklir 2021. Yang kami hormati Profesor Dr. Ahmad Taufik MSI selaku narasumber pada siang hari ini. Yang saya hormati pula teman seperjuangan Mas Hanif selaku Ketua Rohis Fisika dan teman-teman panitia dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Dinul Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah ikut mensukseskan acara khataman ini. Dan tak lupa teman-teman panitia yang sudah berjuang bekerja keras untuk mensukseskan khataman ini. Jadi khataman ini sesuai tema pada siang hari ini yaitu meraih keberkahan Al-Quran. Nah di sini alhamdulillah beberapa hari belakang kita dapat merampungkan, kita dapat menghatamkan membaca Al-Quran yang semoga dengan adanya kegiatan ini dapat membawa berkah kepada kita semuanya, terutama di sini dari teman-teman juga sedang melaksanakan UAS, semoga diberikan kelancaran. Kemudian juga untuk jurusan, semoga jurusan fisika kedepannya akan lebih baik lagi seperti itu. Di sini pada acara khataman ini kami dari HMJ Fisika berkolaborasi dengan Roy Fisika, yang mana tentunya besar harapan agar hubungan silaturahim, hubungan kerjasama dengan Roy Fisika akan terus terpupuk untuk kedepannya nanti. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baik, untuk sambutan selanjutnya adalah oleh Bapak Ari Wisodo MSI selaku Ketua Jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Kepada Bapak Ari Wisodo MSI, dipersilakan. Enggak, Bapak. Didengar, Mas? Ya, Bapak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Wa isli amri mahmud uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada langsung saja ya, terima kasih kepada panitia. Ini acara rutin ini ya, acara rutin yang diselenggarakan HMC sekarang ya. Kita sama dengan Rokis kalau ya. Alhamdulillah bisa terselenggara rutin. Ini kelihatannya ada Pak Taufik juga, nanti sebagai narasumber. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Pak Taufik sudah gabung belum? Pak Taufik belum gabung, Pak. Oh ya wes.
Ya, informasi awal Pak Taufik sekarang profesor, baru turun profesornya. Jadi sekarang di jurusan kita punya ada 7 profesor. Pak Taufik termasuk profesor muda yang berprestasi, ya, bisa berprestasi. Nanti sebentar lagi akan ada profesor-profesor baru ya, mudah-mudahan bisa lancar urusan profesornya. Baik, terima kasih kepada panitia, kemudian terima kasih lagi kepada semua mahasiswa yang hadir, peserta yang hadir ikut khataman, kemudian kepada MC menyelenggarakan kegiatan ini, banyak kegiatannya, alhamdulillah daring bisa jalan semua, kurang sedikit paling ya. Masih ada kegiatan lagi, Mas Nuril? Sudah semua? Untuk kegiatan ini terakhir, Pak. Iya, harapan ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian terima kasih kepada Pak Rizky, ini di penghujung tahun ya. Pak Rizky sebagai pembina MC selama membina banyak memberi memasukkan inovasi-inovasi pembinaannya kelihatan sama beberapa periode ini. Siapa lagi ini yang hadir? Sudah ya, mahasiswa. Nah ini pesan-pesan ya, pesan-pesan saya ya, pesan-pesan untuk semua mahasiswa, termasuk pesan untuk diri saya sendiri. Ya kalau dalam konteks organisasi kegiatan jurusan ini rutin, ya, rutin, alhamdulillah bisa rutin. Tetapi pesertanya kan bisa berganti-ganti. Ya, jadi yang sudah lulus ya bisa jadi ikut, bisa enggak. Tapi yang ikut kan mahasiswa aktif, pengurus yang aktif. Nah, jadi kegiatan semacam ini sebenarnya menjadi salah satu penanda buat kita masing-masing atau sebagai momen untuk kita masing-masing. Kalau saat ini kita bisa melakukan kegiatan khataman secara bersamaan, ya itu setidaknya masing-masing kita punya pengalaman yang macam-macam ya. Ada yang sudah rutin khataman setiap berapa bulan sekali, gitu. Ada rutin setiap bulan sekali. Ada yang mungkin ikut program 1 hari 1 juz, one day one juz kan ada itu ya. Ada mungkin 1 minggu 1 juz. Anda mungkin punya komunitas ya, komunitas yang komunitas ngaji semacam ini, banyaklah kegiatan tadi. Dan mungkin ada juga yang ini baru pertama kali ikut, ya sudah biasa ngaji, tapi kalau kegiatan khataman bareng-bareng pun belum pernah. Dan mungkin bisa jadi ada lagi pengalaman pertama, dan seterusnya, banyak kemungkinan. Tapi yang terpenting begini buat kita semua ya, kita semua. Ini dari konteks jurusan, untuk konteks organisasi, untuk konteks HMC, kegiatan sifatnya rutin, pengurusan bisa ganti-ganti, pesertanya bisa ganti-ganti. Nah, yang penting justru bagaimana cara kita ya, masing-masing kita, ini bukan panitia ya, masing-masing kita memaknai kegiatan yang sudah kita ikuti ini untuk bisa mudah-mudahan kita itu bisa dapat rahmat, dapat hidayah, bisa rutin untuk bisa ngaji sampai khatam nanti itu. Itu yang penting menurut saya. Dan syukur-syukur cita-cita ya, kita masing-masing kita itu punya yang sudah biasa ngaji rutin, alhamdulillah. Yang kadang-kadang ngaji, kadang-kadang mudah-mudahan bisa meningkatkan. Ya harapannya itu dengan kegiatan ini, yang penanda ini tadi itu bisa membawa kita dapat rahmatnya kita ya, supaya kita itu bisa ngaji rutin setiap hari, yang bisa periode khatam setiap ya mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau mungkin berapa bulan sekali gitu ya. Mungkin yang penting justru itu ya, justru itu. Ini alhamdulillah ada banyak yang gabung ya, Kita belum pernah mengadakan khataman luring ya semenjak pandemi ini. Biasanya kalau ada ini acaranya luring menjelang maghrib itu, misalnya asar mulai menjelang maghrib buka bersama. Ya sekarang buka bersama di rumah masing-masing ini. Saya pikir demikian, mas-mas, mbak-mbak, mahasiswa, pengurus, bapak ibu dosen yang hadir. Mudah-mudahan dengan kalau ada sedikit cerita yang katanya Pak Yai itu nanti yang menjadi teman kita di alam barzah itu ya Quran yang kita baca tadi, teman sejati.
teman sejati yang katanya yang akan menemani kita ya setelah kita di sana menjadi penerang. Itu serius itu. Hati-hati ini sedikit ya, sedikit kita ya. Ini Pak Taufik sudah datang belum? Belum datang Bapak. Belum datang ya. Itu gini. Jadi kalau Anda ngaji Al-Hikam itu ada istilah gini, pernah ngaji. Jadi saya juga baru sadar ini. Kita itu istilah kita itu kan terbiasa dengan istilah logika berpikir, ya, kritis dan macam-macam. Jadi ternyata kita itu bisa cara pikir kita itu bisa setidaknya dikelompokkan menjadi dua itu. Ada kita menggunakan akal pikiran kita, sebab akibat itu kita biasa itu 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 dan seterusnya itu sebab akibat. Kita biasa menggunakan itu tadi. Biasanya kita itu mengusahakan sesuatu kejadian itu biasanya karena ada penyebabnya. Itu orang akan mencari-cari sebab akibatnya. Itu cara berpikir yang bisa kita menggunakan logika berpikir, menggunakan otak kita tadi. Tapi di sana itu juga ada istilah baru ya buat saya dulu itu dari Yai Jam dari Jombang itu. Beliau bilang begini, kita itu juga ada yang akal iman. Akal iman itu ya rasul nggak akan bisa jangkau ya, rasul nggak bisa jangkau. Seperti contohnya Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, langsung diciptakan kun fayakun. Itu tidak bisa menggunakan logika, sulit lah. Tapi kalau kita menggunakan akal iman, wah bisa-bisa aja. Tapi tidak semuanya orang itu bisa memahami semacam itu dengan mudah. Itu akal imannya ya sulit. Tapi Nabi Isa tidak punya ayah, tapi bisa punya ibu. Ya. Itu untuk memahami itu yang banyak digunakan menggunakan akal iman, keimanan kita, keyakinan kita bahwa itu memang bisa terjadi. Nah, terus masukin tadi, ya, di Quran yang kita baca itu nanti akan menemani kita setelah kita di alam barzah dan terus macam-macam. Itu juga tidak bisa digunakan akal pikiran kita tadi, nggak akan nyampe nanti itu. Itu yang bisa masuk ya akal iman tadi itu, iman. Makanya kita itu kalau misalkan ya yang kita harapkan ya hidayah, rahmat supaya kita bisa dapat itu tadi dan bisa menjalankan dengan penuh keyakinan tadi itu. Nggak ada motivasi lain, ya semata-mata kita ingin dapat ridhonya tadi itu. Nah itu rahmat, hidayah itu turunnya nggak ada yang tahu ya, tapi itu bisa diperjuangkan. Masing-masing kita harus memperjuangkan tadi. Nah, bagaimana caranya? Masing-masing punya trik sendiri-sendiri, macam-macam ya, macam-macam. Nah sekarang kita yang hadir ini mungkin ya salah satu ya bagaimana caranya kita masing-masing kita itu bisa menjadikan Quran itu menjadi teman hidup ya. Jadi begini, kalau tidak baca Quran ada yang hilang, ada yang kurang. Nah, Anda harus cari cara itu, harus cari cara. Paling gampang itu dipaksa untuk bisa membaca setiap hari tadi itu. Walaupun belum ikhlas, belum apa, nggak apa-apa. Yang penting baca dulu. Suatu saat nanti, kalau tiba-tiba suatu saat Anda berhenti tidak membaca, kemudian merasa ada yang hilang, sudah ada kemajuan. Itu nanti ya. Jadi, ya itu. Mudah-mudahan kita nanti dengan rajin baca Quran, syafaatnya akan bisa kita peroleh di alam setelah alam ini. Begitu ya. Dan ini saya pikir serius nih ya, serius. Kegiatan baca Quran ini seolah-olah kalau kita semua dengan kegiatan HMC itu kan kegiatan rutin, tapi buat saya ini sangat serius, bukan masing-masing kita ya, masing-masing kita pribadi, dan layak untuk diperjuangkan supaya kita itu bisa rutin membaca Quran. Ya. Gitu ya, Mas, Mbak, kemudian bisa menangkap yang saya maksud. Ya. Mudah-mudahan nanti ya dengan bacaan Quran kita itu kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di alam barzah. Saya pikir demikian sambutan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak. Baik, acara selanjutnya yaitu tausiah tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Taufik, MSI, di mana beliau merupakan dosen jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Sampai saat ini telah banyak bahagian yang beliau pahami, di antaranya yaitu
Yang pertama, penghargaan sebagai dosen berprestasi 1 UM pada tahun 2016. Yang kedua, penghargaan International Atom Indonesia Best Paper Award Index by Scopus di tahun 2017. Yang ketiga, yaitu peneliti terbaik 1 UM Cinta 2019, 3 Years Appreciation Rank. Dan beliau juga meraih penghargaan tahun 2020 sebagai kategori artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan dan obat. Serta masih banyak penghargaan lain yang sudah beliau peroleh. Baik, langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Taufik, MSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Anugrah Agung. Mohon izin untuk memulai, Pak Kajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Pak Kajur, Bapak Ibu dosen, pembina HMJ, keluarga besar HMJ, teman-teman panitia, hadirin jamaah Khatmil Quran, keluarga besar fisika, HMJ Fisika yang semoga kita semua dijaga, dimuliakan Allah, dijaga oleh Allah dengan barokahnya Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan dan berbagai karunia. Dititipkan oleh Allah kepada kita iman dan Islam, kecintaan membaca Al-Quran. Diberikan pada siang hari ini kepada kita kemampuan untuk hadir mengikuti kegiatan yang sangat mulia ini di siang hari ini adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri. Begitu banyak orang yang mampu menghadiri kegiatan khataman seperti ini tapi mereka tidak mau. Pun begitu banyak orang yang mau mengikuti kegiatan seperti saat ini tapi mereka tidak mampu. Oleh sebab itu kita harus bersyukur karena Allah menitipkan nikmat kepada kita, kemampuan dan kemauan untuk beribadah mengikuti kegiatan Khatmil Quran di siang ini adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri. Belum lagi nikmat lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, hidup kita harus senantiasa mendekat kepada Allah, harus senantiasa bersama Allah, harus senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, setiap saat, setiap detik. Dalam koordinat ruang dan waktu, kalau kita hitung, sesungguhnya tidak ada saat, tidak ada ruang, tidak ada waktu di mana kita kosong dari nikmat Allah. Karena itu Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Tidak ada sesungguhnya detik, waktu, masa di mana kita terlepas dari nikmat Allah. Kalau begitu harusnya kita senantiasa bahagia dalam hidup ini. Tapi mengapa sering kita temukan derita dan kesedihan dalam hidup ini? Ada banyak orang yang mencari bahagia, tapi yang dia bertemu dengan derita. Mengapa senantiasa ada derita? Mengapa kebahagiaan tidak kunjung hadir? Barangkali ada yang salah dalam pencarian kita akan bahagia. Kita oleh Allah diberikan kenikmatan siang ini untuk menghadiri kegiatan Khatmil Quran yang telah kita baca sebelumnya adalah salah satu Allah menitipkan cara mencari kebahagiaan itu. Kita dengan diberi petunjuk oleh Allah dimudahkan mengikuti kegiatan Khatmil Quran ini. Walaupun kita 1-2 ayat membaca, Allah masih menitipkan kebahagiaan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama mengatakan, bahagia bukan ada di barat. Bahagia bukan ada di timur.
Bahagia pun bukan ada di utara maupun selatan. Bahagia itu ada dalam dirimu sendiri. Al-kunuz bainal jawani haika. Sesungguhnya perbendaharaan rizki, kebahagiaan dirimu itu ada di dalam hatimu. Kita di dalam fisika mengenal dimensi ruang dan waktu, dimensi materi dan gelombang. Fisik kita adalah materi yang terkungkung di dalam ruang. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita adalah, kalau kita boleh katakan, adalah gelombang yang dia menyebar di dalam ruang. Kesalahan-kesalahan manusia modern saat ini adalah mereka mencari bahagia di luar dirinya. Mereka mencari bahagia ada pada tumpukan harta, menganggap jabatan, menganggap popularitas, itu adalah bahagia. Tetapi kita tahu, begitu banyak orang yang kaya menderita. Begitu banyak orang yang punya jabatan tinggi juga menderita. Bukannya juga begitu banyak orang yang terkenal menderita. Tapi sebaliknya, begitu banyak orang miskin harta tapi dia bahagia. Begitu banyak juga orang yang tidak punya jabatan tapi mereka bahagia. Dan begitu banyak orang yang tidak terkenal, majhul, itu pun ia bahagia. Lalu teman-teman mahasiswa dan seluruh hadirin jamaah khutmil Quran yang mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah. Pertanyaannya, di manakah bahagia itu berada? Kita sering bertanya kepada orang yang super kaya, crazy rich, apa yang dicari dalam hidup ini? Mereka menjawab, aku mencari bahagia. Kalau memang bahagia ada di harta, niscaya semua orang kaya mesti bahagia. Sekali lagi, kalau kaya, bahagia ada di jabatan tinggi, niscaya mereka semua yang punya jabatan tinggi akan bahagia. Lalu, di manakah bahagia itu berada? Imam Al-Ghazali mengatakan, innal lazzata was-sa'adata inda bani Adam. Sesungguhnya kelezatan dan kebahagiaan sejatinya bagi manusia itu wahya ma'rifatullahi ta'ala, yakni hatinya mengenal Allah, hatinya mengenal kepada Allah, hatinya yakin kepada Allah, maka dia akan bahagia. Mengapa? Li'annaha makhlukun laha. Sesungguhnya yang namanya hati itu diciptakan untuk mengetahui Allah. Mata dicipta untuk melihat yang indah-indah. Maka orang bahagia melihat yang indah-indah. Mulut juga demikian. Lalu bagaimana dengan hati? Diciptakan untuk apa hati? Ternyata hati kita diciptakan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa yang dalam hidup ini tidak mengenal Allah? Siapa yang dalam hidup ini tidak beriman kepada Allah? Walaupun segalanya dimiliki tapi hatinya kosong, mustahil dia akan menemukan bahagia. Kesana kemari dia mencari bahagia, yang ditemui dia adalah derita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 97. Allah berjanji siapapun yang melakukan kebaikan, laki-laki atau perempuan, dia beriman kepada Allah, maka Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan, dan Allah beri balasan dengan apa yang dia kerjakan. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, dalam surat An-Nahl. Dalam konteks kita khutmil Quran, yang dibaca kalam Allah, sebenarnya kita menuju bahagia. Mahasiswa fisika sering mengatakan, saya mengerjakan soal fisika, justru yang ditemui derita. Sering mahasiswa saya itu, mahasiswa kita semua. Loh, kenapa menderita? Kami nurunkan rumus, Pak, rumusnya naik lagi. Karena belum menemukan nikmatnya belajar. Teman-teman semua, terutama kan rekan mahasiswa, oleh Allah diberikan kenikmatan, kecintaan kita, walaupun bisa jadi tidak tiap hari, periodik kita mengatakan,
melaksanakan kegiatan ini, Allah berarti masih menitipkan kita jalan menuju bahagia. Itu yang paling penting. Ada kata dari para ulama, al-imtinan kanzul hukama. Orang-orang yang bijak, yang bahagia zaman dahulu, itu tidak memiliki semua hal, tapi dia memiliki satu hal yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Apa? Al-imtinan. Rasa berterima kasih, rasa syukur. Dan syukurnya kita saat ini salah satunya adalah kita melaksanakan khatmil Quran. Sebenarnya apa yang kita lakukan terkait dengan khatmil Quran saat ini adalah, sering kami mengatakan, saya pribadi juga mengatakan, untuk teman-teman mahasiswa, yang membuat kita sukses itu bukan IPK kita, walaupun IPK itu sangat penting bagi kita. Tapi apa? Berkahnya ilmu. Dan kita saat ini ketika teman-teman menimba ilmu di fisika, juga melaksanakan kegiatan khatmil Quran, salah satunya apa? Kita mencari keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, keberkahan ilmu. Iza husimal Quran nazalatir rahmah. Apabila dihatamkan Al-Quran seperti saat ini, maka turunlah rahmat Allah. Baginda Rasulullah juga bersabda, "Man qara al-Qur'ana summa da'a amana ala du'aihi arba'atu alafi malikin." Barang siapa yang membaca Al-Quran hatam termasuk kita bersama dalam siang hari ini, kemudian kita berdoa setelah ini, teman-teman mahasiswa berdoa, Nabi mengatakan ada 4.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Bayangkan, kita yang hadir bisa jadi tidak sampai 100 yang ini, tapi ada 4.000 malaikat yang menyertai mengamini doa kita. Oleh sebab itu, kita semua yang hadir, khususnya teman-teman mahasiswa, ketika nanti dibacakan doa, benar-benar menangis, hadirkan hati kita, minta kepada Allah, sebutkan, insya Allah apa yang kita inginkan tembus. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Maka inilah kekuatan kita. Bahkan terkait dengan khatmil Quran, ada salah satu riwayat hadis Ad-Dailami, "Iza khatamal ba'dul Quran, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfi malikin." Apabila hamba telah menghatapkan Al-Quran, maka akan hadir 60.000 malaikat yang membacakan istighfar untuknya saat ahtam tersebut. Oleh sebab itu nanti di samping kita juga memohon hajat kita, kesuksesan teman-teman, kesuksesan fisika, kesuksesan studi, kesuksesan cita-cita kita. Kita juga mohon ampun kepada Allah karena juga dihadiri oleh 60.000 malaikat. Malaikat tercipta dari nur. Nur adalah cahaya. Kalau kita dalam konteks fisika kecepatan paling tinggi, maka disitulah ijabah doa akan sangat cepat. Beda dengan kita yang materi, terkungkung dalam ruang. Kalau gelombang, cahaya menyebar dalam ruang. Ini yang paling penting. Masyiral hadirin, rahimana wa rahimakumullah. Kembali kepada konteks bahagia tadi. Apakah Rasulullah memiliki segala sesuatu? Tidak. Tapi apakah Rasulullah menikmati segala sesuatu? Iya. Rasulullah tidak memiliki segala sesuatu, tapi Rasulullah menikmati segala sesuatu. Suatu titik kehidupan yang semua Nabi mengalami adalah titik kehidupan yang disebut dengan al-faraj ba'da syiddah. Memang ada musibah, memang ada ujian, memang ada namanya ketidaknyamanan dalam hidup. Bukan ujian akhir semester yang akan kita hadapi ya. Tapi semua ujian ketidaknyamanan itu akan berakhir dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Kita pun saat ini, jika kita saat ini menderita, ikuti kisah para nabi. Tapi bahagia yang kita cari harus dengan cara yang benar. Hati-hati banyak orang yang ingin mencari bahagia, tapi dengan cara tidak benar, dengan cara menipu.
Hakikatnya dia menipu dirinya sendiri, dia menipu temannya, dia menipu Allah. Ingat rumus dalam hidup, tidak akan pernah bahagia orang yang menipu. Bagi kita yang merasa menderita, jangan larut dalam kesedihan. Yakinkan kita punya iman, kita akan bertemu dengan bahagia. Nabi Yusuf kecil dibuang ke dalam sumur. Supaya apa? Supaya mati. Tapi Allah tidak berkenan, beliau wafat. Yusuf naik ke atas sumur, dijual dengan harga yang murah. Biar apa? Biar jadi budak. Allah tidak berkenan. Ternyata Nabi Yusuf masuk ke dalam keluarga kerajaan. Nabi Yusuf dirayu oleh keluarga kerajaan yang namanya Siti Zulaikha yang kita kenal itu. Tapi tidak mau karena takut kepada Allah, memilih penjara dan takut kepada Allah. Apakah dengan penjara Nabi Yusuf terhina? Tidak. Nabi Yusuf dari penjara menjadi pembesar di Mesir sana. Manusia boleh menipu kita, boleh mengancam kita, tapi ketahuilah Allah senantiasa bersama kita. Oleh sebab itu, teman-teman mahasiswa khususnya, dalam belajar, kita belajar dengan kejujuran, karena kejujuran itu yang mengantarkan kita kesuksesan. Saya sangat yakin dari lubuk hati saya yang paling dalam, sangat yakin panjenengan semua yang hadir di sini, 61 orang kita ini, adalah orang yang disayang Allah, disayang Rasulullah. Kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak mungkin kita hadir di sini. Bukan karena kita berusaha kuat untuk hadir di sini, tapi karena Allah sayang kepada kita. Oleh Allah kita dibimbing untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dan saya sangat yakin salah satu sebab Khatmil Quran siang ini yang menjadikan panjenengan semua nanti sukses tidak hanya kuliahnya, tapi setelah kuliah. Begitu banyak cita-cita tinggi setinggi langit, tapi tidak bisa kita raih dengan melompat. Justru dengan mudah kita raih dengan sujud, dengan membaca Al-Quran. Pak Kajur tadi menyampaikan, kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, terus kita tidak membaca, ada sesuatu yang hilang. Disitulah sebenarnya ada tarikan, ada gaya, gravitasi tarikan Al-Quran dengan kita. Tapi ada kalanya, faktor gangguan, faktor gesekan, yang membuat energi kita itu hilang, semangat kita itu hilang. Oleh sebab itu, kita harus mencari teman, yang teman itu mampu mengantarkan dan membawa kita, membimbing dan menggiring kita, membuat kita motivasi untuk beribadah dan belajar. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti istiqomah tidak hanya pada akhir tahun, tapi juga sering kita melaksanakan. Kenapa kok tidak langsung kelihatan dengan Khatmil Quran? Cahaya. Bukan berarti nikmat cahaya Al-Quran ini tidak ada bagi orang yang tidak mau mengikuti. Tapi ketiadaan cahaya bukan karena kita tidak mampu. Tidak ada cahaya, tapi karena kita tidak mampu melihat cahaya itu. Dalam gelombang elektromagnetik, suara di bawah audio sonik bukan tidak ada. Suara itu ada, tapi kita tidak mampu. Dalam gelombang elektromagnetik juga demikian. Sinar X itu ada, tapi mata kita tidak mampu. Yang Allah titipkan kepada kita hanya cahaya tampak. Cahaya yang tidak tampak jauh lebih banyak lagi gelombang spektrum frekuensinya, energinya. Oleh sebab itu, nanti di dalam doa Al-Quran kita meminta Al-Quran sebagai cahaya dan dibimbing kita agar bisa melihat, mengikuti cahaya itu. Banyak teman-teman kita, ayo ikut Khatmil Quran, itu cahaya. Tapi mereka tidak mampu melihat cahaya itu, sehingga hanya kita oleh Allah dipilih untuk menghadiri kegiatan ini. Oleh sebab itu, teman-teman berbahagialah kita semua yang hidup. Siang ini kita mengikuti kegiatan ini, kita benar-benar disayang oleh Allah. Bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita berusaha, tapi karena Allah membimbing kita. Para jamaah, teman-teman mahasiswa, dan semua Bapak Ibu dosen yang hadir, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan yang sebentar ini
Allah benar-benar memberikan petunjuk kepada kita dengan cahaya Al-Quran. Hidup kita, keluarga besar fisika, keluarga kita benar-benar dibimbing oleh Allah karena Al-Quran. Cita-cita kita, cita-cita dunia, cita-cita akhirat, benar-benar Allah memudahkan dengan barokahnya Al-Quran. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan karamah barokahnya Al-Quran. Kesulitan kita dijauhkan, diangkat oleh Allah, diganti dengan kemudahan karena Al-Quran. Segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, itu benar-benar terilhami dari Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa ada dalam hati kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa menghampiri kita dalam setiap waktu dan keadaan. Mudah-mudahan kemajuan fisika kita juga tercerahkan dengan adanya cahaya Al-Quran, dan adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, cita-citanya semuanya dikabulkan karena barokahnya Al-Quran. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, keluarga besar fisika semua dijaga oleh Allah, disayang oleh Allah, diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang berkah karena cahaya Al-Quran. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah khazanah ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya dapat mengaktifkan video raise hand atau bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Silakan. Kalau tidak ada, kita langsung doa, Mas Nugrah. Baik, Bapak. Baik, dikarenakan tidak ada yang bertanya, untuk acara yang terakhir yaitu doa khataman Al-Quran, dan juga doa penutup acara yang akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Taufik, MSI. Kepada Bapak, dipersilakan. Bapak. Baik, Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa, marilah kita berdoa. Insya Allah apa yang kita baca bersama-sama akan datang kepada kita. Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Allah memberikan kebahagiaan, kedamaian kepada kita. Allah akan mengabulkan semua hajat kita. Nanti ketika ada doa di tengah doa, ada hajat yang terkait dengan barokahnya Al-Quran, tolong semua mengamini dan menyebutkan hajatnya sendiri-sendiri. Setelah itu kita akan melanjutkan doa Khatmil Quran setengah jalan, nanti akan saya pandu. Kita memulai 3 ayat terakhir bersama-sama, Kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Setelah itu kita lanjutkan berdoa. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. Mari kita lanjutkan doa-doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالعالف والفتى وبالباء بركة وبالتوبة وبالتاء توبة وبالساء صوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالزال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقة وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين إلما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة أو مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلهام أو تأجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زي لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مضام أو ظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جسم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة ريبة ورحبة عند آيات الرحمة وآية العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا إلى الهورات كلها دليل فاكتبنا على التامين وارزقنا عذاب بالقلب واللسان وحب الوهل والسعادة والبشرة من الإيمان اللهم تقبل دعاءنا يا الله ببركة القرآن بحرمة القرآن بجاه القرآن. Mohon sebutkan hajatnya dengan barakahnya Al-Quran. Insya Allah Allah mengabulkan. Sebutkan hajat dunia, hajat akhirat. Doakan orang tua kita, guru-guru kita.
Allahumma ya Allah. Ya Allah, dengan barokahnya Al-Quran, berilah kami kesehatan, umur panjang yang barokah. Ya Allah, dengan barokahnya Al-Quran, berilah kesehatan, umur yang panjang barokah untuk kedua orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk kemajuan fisika. Ya Allah, dengan barokahnya Al-Quran, kabulkan cita-cita kami, berikan ilmu yang barokah kepada kami. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, ampuni segala dosanya dengan barokahnya Al-Quran. Tempatkan di tempat yang terbaik mendapat nikmat kubur dengan barokahnya Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penenang, sebagai penawar, sebagai petunjuk dalam hidup kami. Ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami dengan barokahnya Al-Quran. Ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan kepada kami untuk senantiasa membaca Al-Quran. اللهم طول أعمارنا وحسن أعمالنا وحسن أخلاقنا وصحي جسدنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وإلى الخير قريبنا وعن الشر بعدنا اللهم يا قاضي الحاجات اقض عنا ديوننا اقض حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين سلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan demikian khataman Al-Quran telah selesai. Semoga khataman kali ini membawa berkah bagi kita semua. Hadirin sekalian, demikianlah khataman Al-Quran pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat membawa manfaat dan berkah ke depannya. Terima kasih saya ucapkan untuk seluruh para tamu undangan dan beserta khataman Al-Quran yang telah hadir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengatur acara dari awal sampai akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik telah mulai. Terima kasih. Bapak, Semua terima kasih. teman-teman mohon undur diri karena ada kegiatan Pak Kajur, Mas Rizky, Pak Rizky dan teman-teman. Sukses semua, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin ya. Terima kasih Mas. Pak Rizky, izin. Assalamualaikum. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak.